Dengan video ini, Inggris Maniac akan mendapatkan banyak pelajaran, yaitu 1. Hafal vocab, 2. Paham grammar. Jadi dapat 2 langsung ya dengan video ini. Itu kekuatan di video-video kami ya. Sekarang mari kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 656. Gezave, singkong. Fermented gezave, tape, peyem, ya, makanan khas Jawa Barat. Leftover, makanan sisa tapi yang masih bisa dimakan ya, yang bersih bisa dimakan. Biasanya seperti itu. Musty, bau apek. Stale, basi. Refrigerator, kulkas. Jelakan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi ya, karena akan langsung saya tes ya. Tuh, yang sudah menghafal saya tes ya langsung. Apa arti leftover tadi vocab nomor 658? Ayo apa? Makanan sisa. Stale apa? Stale. Basi. Musty apa? 659. Apek ya. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Karena kalau hafal vocabnya, pelajaran berikutnya akan lebih mudah. Karena video ini akan disusul dengan pelajaran grammar, latihan-latihan yang harus dikerjakannya. Kalau hafal vocab akan mudah ya. Yang sudah hafal, terjemahkan. Sisa makanan, basi, dan apek kemarin. Yang terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan baik. Nomor 2. Singkong dan tape atau peyem di kulkas atau ada di kulkas. Ini penjelasannya. Ya. Lagi. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Verb, kata kerja. Noun, kata benda. Adjective, kata sifat. Delayed, almarhum. Jedakan dan hafalkan lagi sampai ingat sekali ya, seperti tadi. Video yang khusus lebih panjang durasinya, jadi karena apa akan belajar 2 grammar. Ini grammar yang pertama, part of speech ya. Mari kita belajar part of speech atau jenis-jenis kata. Ada banyak kata, tapi jenisnya banyak ya kata itu. Tapi yang saya ajarkan 3 dulu ya. Yang pertama adalah verb atau kata kerja. Apa itu? Adalah sesuatu yang menunjukkan perbuatan atau gerakan. Nah, dan memiliki bentuk ke-1, ke-2, ke-3. Contohnya, walk, walked. Keduanya, walked. Ketiganya, berjalan. Nah, berjalan kan ada gerakan kaki, gerakan tangannya, ada perbuatan atau ada gerakan. Contoh lagi, eat, ate, eaten. Nah, ini makan kata kerja ya. Makan kan ada gerakan mulut, mengunyah, gitu ya, ada gerakan mulut. Nah, ini ingat kata kerja selalu memiliki bentuk ke-1, ke-2, ke-3 ya, yang khasnya menunjukkan gerakan atau perbuatan. Sekarang kita belajar jenis kata nomor 2, yaitu noun, kata benda. Adalah sesuatu yang berwujud, yang bisa disentuh, bukan bias, bisa ya. Nah, kalau kata benda tidak memiliki bentuk kedua dan ketiga, hanya satu bentuk. Contohnya, leftover, makanan sisa. Nah, kan ada wujudnya, bisa disentuh. Fermented cassava, peyem, tape. Ini makanan, berupa makanan kan ada wujudnya, bisa dimakan, bisa dimasukkan ke mulut, dikunyah, bisa. Ada wujudnya kan ya. Kata benda lambangnya N, noun ya. Sekarang konsentrasi sedikit, ini lebih sulit sedikit. Kita belajar adjektif atau kata sifat. Kata sifat adalah sesuatu yang menunjukkan ciri atau keadaan dari benda. Nah, misalkan bendanya apa? Rice, nasi. Ada banyak nasi. Nasi yang mana? Nasi yang stale. Nah, jadi nasi yang basi. Nah, jadi basi itu menunjukkan keadaan dari nasi. Fungsinya kata sifat itu stale untuk membedakan nasi yang satu dengan nasi yang lain, gitu kan ya. Nasi yang mana? Nasi yang musty. Nah, ini berarti musty rice menunjukkan keadaan atau ciri dari rice, dari nasi yang bau apek. Ya, untuk membedakan nasi yang satu dengan nasi yang lain ya. Sekarang jedakan dan pahami pelajaran di atas sampai paham sekali ya. Jangan dulu langsung dilanjutkan, biar buang waktu sedikit, yang penting paham benar ya. Setelah paham sekali, boleh diplaykan lagi. Sekarang langsung belajar grammar kedua ya. Grammar kedua. Nah, sekarang akan sambil mempraktekkan vocab yang tadi. Tuh, bau apek, musty, stale, basi, itu kan ya. Nah, yang akan saya ajarkan adalah kalimat nominal. Kalimat nominal itu apa? Kalimat yang predikatnya bukan verb, bukan kata kerja. Bukan verb itu apa? Berarti bisa noun, kata benda, bisa adjective, kata sifat, bisa adverb, kata keterangan. Di sini yang akan dibahas kata keterangan tempat khususnya ya. Tensisnya akan diajarkan adalah simple past tense ya, untuk kejadian di masa lalu. Rumusnya adalah subjek yang warna hijau
ditambah was atau were yang warna hitam, ditambah bukan verb, ini predikatnya ya, yang hitam ini predikatnya, bukan verb itu yang warna hitam juga ya. Misalkan jika ada kalimat seperti ini, almarhum Presiden Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Nah, ini kalimat ini predikatnya, predikat yang warna hitam ini ya, predikatnya presiden, tepatnya presiden pertama. Presiden itu adalah noun. Nah, jadi ini kalimatnya adalah kalimat yang predikatnya noun, kata bendanya. Jadi harus pakai rumus ini. Jadi harus pakai was word ya. Jadi mari kita terjemahkan, almarhum the late, Presiden Soekarno, Presiden Soekarno. Nah, baru subjek kan? Nah, karena Presiden Soekarno satu, harus pakai was, jangan were. Was, baru masukin kata presiden pertama, pakai the boleh, the first president. Baru masukin Indonesianya, pakai of dulu, of Indonesia. Gitu ya. Ini kalimat yang predikatnya noun. Contoh lagi, sekarang yang predikatnya adjective. Misalkan, makanan sisa, basi, dan bau apek kemarin. Nah, bau apek dan basi itu predikatnya adjective. Jadi ini kalimat yang predikatnya adjective. Adjective itu kan bukan verb kan. Jadi kalau diterjemahkan harus pakai was were kan, sesuai dengan aturan ini. Jadi terjemahannya adalah makanan sisa, the leftover, makanan sisa dianggapnya satu, jadi pakai was. Was, masukin kata basi, stale, masukin kata dan, and, masukin bau apek, musty. Terus terakhir, masukin kata kemarin, yesterday. Ini kalimat yang predikatnya adjective. Karena stale dan musty itu adjective. Ya. Contoh yang ketiga, singkong dan tape ada di kulkas. Nah, ini predikatnya di kulkas. Di kulkas itu kata keterangan, tepatnya kata keterangan tempat atau adverb of place. Ini kalimat yang predikatnya kata keterangan tempat, bukan verb ya. Mari kita terjemahkan. Singkong, the cassava, dannya, and tapenya, fermented cassava. Ini baru subjek. Karena subjeknya lebih dari satu, pakai were. Were. Lalu masukin kata di-nya. Maksudnya di dalam. Di-nya in. Kulkasnya the refrigerator. Nah, jadi kesimpulannya, kalimat yang predikatnya bukan kata kerja itu ada 3 jenis. Ada yang predikatnya noun, kata benda, yaitu presiden pertama ini kata benda. Ada yang predikatnya adjective, kata sifat, seperti musty and stale. Ini kan kata sifat. Ada kalimat yang predikatnya adverb, tepatnya adverb of place. Ini di dalam kulkas, in the refrigerator kan adverb of place, kata keterangan tempat. Gitu ya. Sekarang jedakan, fahami dulu ya. Biar kebuang waktu sedikit tapi jadi paham benar ya. Setelah benar-benar mengerti, baru boleh dilanjutkan karena akan langsung ke latihan ya. Ya, sekarang mari kita latihan. Nah, agar lebih mudah, rumus yang tadi ditampilkan ya. Tapi nanti akan dihilangkan. Jadi rumusnya harus hafal ya, harus pakai was verb. Diikuti bukan kata benda. Ingatnya itu ya. Beritanya nih, soal nomor 1. Terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan. Agar bisa mengetahui kesalahan grammar di vocab hitamnya. Oh, ini vocab hitam berarti ada kesalahan grammar. Kalau ada kesalahan grammar, terus perbaiki. Ya, oke, terjemahkan dulu. Singkong dan tape ada di kulkas, gitu kan ya? Terjemahnya gitu kan? Nah, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan lebih baik. Di kulkas kan bukan kata kerja ya? Berarti kalau bukan kata kerja, harus pakai was word. Ini nggak ada was word. Oh iya, salah ini. Ini subjeknya ada singkong, ada cassava, ada fermented cassava. Berarti harusnya pakai word di sini ya. Ini kesalahan pertama ini. Kesalahan kedua, oh ini kan kulkas kata benda. Kata benda itu sudah punya bentuk kedua ketiga, jadi nggak ada ed ya. Jadi pakai word, refrigerator, ed-nya dibuang. Ini saya ngarang-ngarang aja, nggak pernah ada kata refrigerator, salah. Jadi perbaikannya ini ya. Pakai word. Nah, ini tor, ed-nya dibuang, gitu ya. Ya. Terjemahkan dulu. Almarhum Soekarno adalah presiden pertama Indonesia, gitu kan? Nah, ini juga kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Harus ada was word. Oh, udah ya, udah tuh. Hah? Berarti ini salah benar ya? Saya bingung nih, salah benar. Benar, tidak ada kesalahan. Karena sudah ada was tuh, sesuai ya. Terus bukan verbnya ini, gitu ya. Nah, lagi. Sisa makanan atau makanan sisa, basi, dan apek kemarin. Ya, gitu kan. Basi dan apek kan bukan kata kerja ya.
harus pakai was word, ini nggak ada was word. Oh, berarti harusnya pakai the leftover was ini. Oh ya tadi ya kata ini kan stale itu kata sifat kan ya, adjective. Adjective tidak punya kedua ketiga, ini mengarang-arang, ada stale, musty, nggak pernah ada kata ini. Jadi harusnya stale, d-nya buang, musty, d-nya buang, i-nya ganti sama y. Nah, jadi ini perbaikannya ya. Was stale and musty. Ya. Was-nya yang di sini boleh dipakai, boleh dihilangkan. Nah, ini perbaikannya ya. Seperti ini ya. Mungkin Inggris Maniac bertanya, padahal kan simple past itu harus pakai verb ed. Itu kalau di pelajaran kalimat aktif dan pasif. Itu sudah diajarkan di video 2 dan video 3. Jadi yang baru bergabung, agak bingung sedikit, setelah beres nonton video ini, tonton video 2 dan 3-nya ya, agar mengerti dengan baik. Karena kalimat pasif itu ada 5 jenis. Ini baru jenis ketiga ya. 2 lagi akan saya jelaskan agar menguasai dengan baik ya simple past-nya ya. Lagi. Oh, sekarang terjemahkan soalnya bahasa Indonesia Inggris kan. Oh iya, tuh rumusnya sudah dihilangkan. Ingatnya tinggal pakai was word aja gitu, gampang ya. Ya, cek dulu. Ini kalimatnya bahasa Indonesia Inggris kan ya. Tapi grammarnya harus benar, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Almarhum dari the late. Pertama kan first. Nah, ya. Terjemahan dari the late Presiden Soekarno. Nah, ingat kalimat ini kan presiden pertama bukan kata kerja nih. Berarti harus pakai was word. Soekarno-nya sendiri jadi pakai was. Nah, pertama kan first, pakai the sebaiknya kalau ada first itu. The first president of Indonesia. Ini terjemahannya. Jadi jangan lupa pakai was ya. Nggak boleh kayak gini. The late Soekarno, the president of Indonesia. Nggak. The first president of Indonesia. Nggak boleh. Biasa yang suka lupanya lupa nggak pakai was gitu ya. Nah gitu ya. Makanan sisa, leftover. Basi, ini apa? Stale. Bau apa? Musty. Kemarin dari harusnya yesterday. Ini kan bukan kata kerja, harus pakai was word ya. Ayo. Berarti the leftover, makanan sisa dianggapnya satu, jadi pakai was stale and musty yesterday. Ini ya kayak gitu ya. Was stale pakai was jangan lupa ya. Was yang belakang boleh dipakai, boleh enggak ya. Jadi nggak boleh kayak gini ya, kesalahannya biasa gini. The leftover, stale, and musty. Nah, kayak gini, lupa was word-nya ya. Itu kebiasaannya yang salah itu, seperti itu. Lagi, soal yang terakhir nih sekarang soalnya. Tape, harusnya F ya. Oh ya, ini benar, tape cassava. Ini maksudnya singkong, sorry ya. Ini harusnya singkong cassava. Jadi soalnya singkong dan peyemnya. Cassava, peyemnya fermented cassava, kulkasnya refrigerator. Ya, berarti pakai the boleh. The cassava and fermented cassava. Karena subjeknya 2, jadi pakai were in the refrigerator. Nah, ini ya. Biasanya yang salahnya kayak gini. Nggak lupa buzzwordnya. Biasanya kayak gini. Cassava and fermented cassava in the refrigerator. Gitu. Biasanya kayak gitu ya. Seperti itu lupanya biasanya. Yo, terima kasih sudah nonton video kami. Sekarang, pelajari ulang dengan suara dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahyat Channel agar bisa berlatih videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih.